Ya, selamat pagi dan salam sehat. Jumpa lagi dengan Ibu Marlina Samosir. Kali ini kita jumpa di dalam ruang materi anatomi dan fisiologi ternak. Tapi sebelum kita melanjutkan pembahasan kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing lebih dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Kita lanjut ke materi. Materi kita yang pertama adalah materi tentang sel dan fungsinya. Mungkin kalian sudah pernah berbicara atau mendengar mengenai anatomi. Apa itu anatomi? Seperti yang Ibu tayangkan gambar di depan Ibu. Setelah kalian mengamati gambar ini, maka kalian akan lihat ada beberapa organ di sana. Susunan dari organ-organ itulah yang disebut dengan anatomi. Fisiologi itu apa? Fisiologi itu adalah cara kerja atau mekanisme dari setiap organ-organ yang tersusun tadi. Atau dengan kata lain, fisiologi itu adalah mekanisme kerja anatomi tersebut. Ya, sebelum kita lanjut lebih jauh, sekarang kita lihat dulu yang mendasar dari anatomi itu. Kalau kita kembali ke pelajaran biologi dulu tentang sistematika organisme, maka organisme itu dimulai dari unit terkecil yaitu sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Oke, kemudian kita lihat, kita mulai dari sel. Karena kita belajar tentang anatomi dan fisiologi ternak, tentunya kita bahas mengenai sel hewan. Baik, Ibu akan tampilkan gambarnya, silakan dilihat. Silahkan kalian amati. Baik, setelah kalian mengamati gambar tadi, maka akan kelihatan begitu banyak bagian-bagian dari sel itu. Setelah dibuat penampang dari sel seutuhnya, maka akan terlihat begitu banyak organel-organel yang terdapat di dalamnya. Masing-masing organel itu mempunyai fungsi tertentu. Dan itulah yang dilanjutkan atau itulah yang disebutkan dengan fungsi sel. Jadi fungsi sel bukan hanya satu, tapi fungsi sel merupakan juga fungsi dari setiap organel sel itu. Kita lihat yang pertama. Yang pertama ada membran sel. Ya, ada membran sel. Apa fungsi dari membran sel? Fungsi dari membran sel itu adalah sebagai alat transportasi jarum. Yang kedua, kita masuk ke mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai tempat oksidasi sel atau dengan kata lain melakukan fungsi respirasi. Yang ketiga, kita masuk ke sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan yang berada di luar inti. Di dalam sitoplasma ini terdapat beberapa organel lagi, seperti retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ada dua, ada yang kasar, ada yang halus. Retikulum endoplasma yang kasar itu retikulum endoplasma yang berisi butiran-butiran ribosom. Sementara retikulum endoplasma halus itu retikulum endoplasma yang polos tanpa butiran ribosom. Selanjutnya kita masuk ke ribosom. Ribosom itu melakukan fungsi sintesis. Terus kita lanjut, kita masuk ke lisosom. Lisosom itu berfungsi sebagai autolisis. Selanjutnya kita lihat
ada vakuola. Ada beberapa jenis hewan yang memiliki vakuola, tapi itu ukurannya sangat kecil. Beda dengan tumbuhan. Kemudian kita lihat kembali di sini ada badan Golgi. Badan Golgi itu berupa kantong-kantong pipi tempat mengubah energi ATP, ADP, AMP. Yang terakhir, bagian yang terpenting pada sel yaitu adalah nukleus. Nukleus memegang peranan paling penting karena nukleus berfungsi untuk mengendalikan seluruh kegiatan sel. Baik, dari sel kita beranjak ke jaringan. Jaringan itu adalah kumpulan dari beberapa sel yang memiliki fungsi sama, berdiferensiasi membentuk fungsi yang baru. Baik, silakan lihat. Ini Ibu tayangkan ada organ lambung. Silakan lihat jaringan apa saja yang membentuk sebuah organ lambung. Di sini ada jaringan darah, ada jaringan otot, ada jaringan saraf. Jadi ada beberapa jaringan yang membentuk. Di akhir pembelajaran kita kali ini, Ibu meminta kalian menguraikan jaringan apa saja yang terdapat pada organ jantung manusia, paru-paru sapi, yang terakhir hati ayam. Silahkan dibuat seperti yang sudah Ibu tayangkan tadi. Uraikan one per one. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita. Ibu harap tugasnya selesai. Ibu akan tagih melalui daring. Untuk mengakhiri kegiatan kita ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Selesai.